Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Baru saja Gajah Biru menyelesaikan kalimat, mendadak dua sosok tubuh manusia menerobos masuk ke dalam rumahnya. Hei, siapa kalian? Tenang Gajah Biru, kami yang datang. Kami terpaksa merobohkan dua orang prajuritmu yang mencoba menghalangi kami masuk kemari, Gajah Biru. Oh, Nini Sakawuni dan Tuan Kamandan. Kami tak bisa lama-lama di sini, Gajah Biru. Kami sengaja datang kemari hanya untuk menyampaikan suatu hal yang penting padamu. Pesan dari Paman Lembu Sora, Gajah Biru. Oh, Gusti Lembu Sora. Bagaimana kabar beliau? Paman Lembu Sora tidak kurang suatu apa. Sebelum kami berangkat, Paman Lembu Sora mengirimkan pesan untukmu, Gajah Biru. Pesan apa, Tuan? Katakan pada Gajah Biru bahwa perbuatannya itu tidak terpuji. Katakan bahwa jika dia masih memandang Lembu Sora, maka dia harus segera mengubah pendiriannya. Katakan kalau dia ingin menjadi prajurit sejati, maka dia harus menjauhi tindakan-tindakan brutal. Katakan pada Gajah Biru agar dia kembali ke pangkuan Majapahit, agar dia kembali ke jalan prajurit sejati. Katakan pada Gajah Biru kalau dia nekat mau bertikam sesama prajurit Majapahit, kalau dia mau saling membunuh di antara teman sendiri, maka itu berarti dia telah membunuh Lembu Sora. Dan Lembu Sora tak akan mengampuni kesalahannya itu. Gajah Biru terdiam sesaat. Begitu Arya Kamandanu dan Sakawuni selesai menyampaikan pesan-pesan Lembu Sora,
Perwira handal kerajaan Majapahit itu nampak gelisah. Kau harus segera memutuskannya, Gajah Biru. Sebelum semuanya terlambat. Sekarang pasukan Majapahit sudah memasang kemah di seberang bukit kecil di depan sana. Besok pagi mereka merencanakan untuk menyerbu kemari. Gajah Biru, lebih baik turuti pesan-pesan Paman Lembu Sora untuk menghindari pertumpahan darah di antara teman sendiri. Gajah Biru tidak menyahut. Wajahnya menjadi tegang. Bibirnya bergetar. Matanya menyorot tajam ketika menatap Arya Kamandanu dan Sakawuni secara bergantian. Tidak, Nini Sakawuni. Tidak, Tuan Kamandanu. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Gajah Biru akan tetap menjalankan apa yang telah menjadi keyakinannya. Arya Kamandanu dan Sakawuni berhasil menyusup ke tenda perkemahan Gajah Biru. Mereka segera menemui Gajah Biru dan menyampaikan pesan-pesan Lembu Sora. Untuk sesaat lamanya Gajah Biru tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tegang, bibirnya bergetar seperti menahan rasa sakit. Mendadak kepalanya mendongak dan pandangan matanya sangat tajam ketika menatap Arya Kamandanu dan Sakawuni secara bergantian. Tidak. Aku tidak bisa menuruti pesan-pesan Gusti Lembu Sora. Saya mempunyai keyakinan bahwa jika orang seperti Ramapati masih bercokol di istana Majapahit, maka Majapahit akan selalu usrak. Rasa tidak puas akan terus merajalela. Tuan ingat peristiwa Gusti Ranggalawe. Sekarang Gusti Lembu Sora menjadi sasaran berikutnya. Setelah Gusti Ranggalawe berhasil singkirkan secara halus. Perkiraanmu itu belum bisa dibuktikan, Gajah Biru. Saya sudah berulang kali berusaha memberi peringatan pada Gusti Lembu Sora. Tapi Gusti Lembu Sora tetap bersikap lunak. Paman Lembu Sora ingin memelihara semangat persatuan dan kesatuan Majapahit, Gajah Biru. Tentu saja beliau tak mau bertindak sembrono. Tapi Nini, sekarang semuanya sudah jelas terbukti. Ramapati mengutik-utik membakar api dendam Mahisa Taruna atas kematian orang tuanya. Hingga Gusti Lembu Sora terpaksa masuk ruang tahanan. Saya yakin Ramapati berdiri di belakang perkara ini. Baiklah. Kami tak bisa lama-lama tinggal di sini, Gajah Biru. Kami harus segera kembali bergabung bersama pasukan Majapahit. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Terima kasih, Nini Sakawuni. Saya merasa sangat terharu atas kunjungan ini. Kami pergi, Gajah Biru. Kami merasa lega karena kami sudah menunaikan tugas kami. Ialah menyampaikan pesan-pesan Paman Lembu Sora. Ya, Nini. Selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Kamandanu. Arya Kamandanu dan Sakawuni melangkah meninggalkan tenda perkemahan Gajah Biru. Tapi baru saja mereka berjalan 10 tindak, mendadak beberapa orang prajurit menyergap mereka. Ada apa, prajurit? Mengapa ribut-ribut? 3 orang prajuritmu bermaksud menyerang kami, Gajah Biru. Keparat, setan alas. Siapa yang telah berani melakukannya, ha? Siapa berani menyerang tamu-tamuku? Prajurit, jawab. Ampun, Tuan Gajah Biru. Ampun. Bukankah mereka ini utusan Ramapati? Goblok. Mereka adalah tamu-tamu kehormatanku. Kalian harus menghargai tamu-tamuku. Ampun, Tuan. Kami tidak tahu. Sudah. Cukup. Kalian harus menjadi prajurit yang baik. Jangan main bokong, main seruduk seperti kelakuan tikus-tikus Ramapati. Kalau kalian ingin bertarung, besok pagilah saatnya. Kalian boleh bertarung menyabung nyawa. Maafkan mereka, Tuan Kamandanu dan Nini Sakawuni. Tidak apa, Gajah Biru. Selesai berkata, Arya Kamandanu dan Sakawuni kembali melangkah. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas.
Fajar pagi merangkak perlahan, memanjat tebing-tebing di sekitar lereng Gunung Welirang. Sang Ramapati, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak sibuk mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka lalu menyusun barisan di sebuah kaki bukit kecil. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni melihat dari kejauhan di puncak bukit kecil. Apa yang kau renungkan, Kamandanu? Agaknya malapetaka tak bisa dicegah lagi. Bumi Majapahit masih harus dibasahi darah para perintisnya sendiri. Ya, peristiwa seperti ini sungguh menyedihkan. Sungguh menyakitkan untuk disaksikan dan dirasakan. Seringkali ku dengar orang berkata tentang pengorbanan. Bahwa untuk kejayaan sebuah negeri dibutuhkan pengorbanan yang besar. Tapi apakah itu harus berarti perang saudara? Perang di antara sesama teman seperjuangan sendiri? Aku belum bisa menerima pendapat seperti ini, Buni. Kalau semua orang memikirkan Majapahit, semua berbakti dengan tulus pada Gusti Prabu, kukira peristiwa seperti ini tak perlu terjadi, Kamandanu. Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Dulu kita harus memerangi Kakang Ranggalawe. Sekarang Gajah Biru. Sudahlah, itu, lihat. Paman Ramapati sudah selesai menatap barisan. Ayo kita turun. Bagaimana, Kamandanu? Nini Sakawuni? Lihatlah, kita sudah siap tempur. Kami juga sudah siap, Paman. Letak tenda perkemahan Gajah Biru tidak terlalu jauh dari sini, Paman. Kalau memang sudah siap, sebaiknya kita berangkat. Baiklah. Rawedeng. Iya, Gusti. Perintahkan pasukan berangkat. Baik, Gusti. Pasukan, berangkat. Ayo jalan. Berangkat. Sementara itu, di tenda perkemahan Gajah Biru, Gajah Biru tengah sibuk mengenakan busana keprajuritan Majapahit dengan dibantu dua orang istrinya. Tolong pedangku, Nyai. Baik, Kakang. Tolong sabukku, Nyai. Baik, Kakang. Ini pedangmu, Kakang Gajah Biru. Hati-hatilah menggunakannya di tengah medan peperangan nanti, Kakang. Aku akan membunuh tikus-tikus Ramapati sebanyak-banyaknya. Kalau perlu aku akan memenggal kepala Ramapati yang keladi kerusuhan Majapahit yang kita cintai. Sekarang, tolong pasangkan anting-antingku, Nyai. Kau, Nyai, pasangkan anting-anting sebelah kiri. Dan kau, Nyai, pasangkan yang sebelah kanan. Baik, Kakang. Gajah Biru mempunyai senjata pusaka warisan dari ayahnya, Ki Branjangan. Senjata itu berwujud sebuah anting-anting kecil yang biasa dikenakan di telinga kanan dan kiri. Warnanya kemilau keemasan, namanya Gajah Ngoling. Setiap kali mengenakan anting-anting itu, Gajah Biru kelihatan seperti seorang wandu atau banji. Tapi senjata pusaka itu mempunyai pengaruh luar biasa. Kekuatan Gajah Biru menjadi berlipat ganda, dan dia sanggup berperang sehari penuh tanpa berhenti. Kemampuannya itulah yang membuat Lembu Sora kagum, hingga mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya. Istri Gajah Biru segera memungut anting-anting Gajah Ngoling. Kemudian perlahan-lahan mereka memasangnya di telinga Gajah Biru. Terima kasih, Nyai. Pengabdian kalian kuterima dengan tulus dan senang hati. Mudah-mudahan Sang Yang Widi lindungi selalu, Kakang. Majulah, Kakang, dengan berani ke tengah medan peperangan. Kakang, doa kami akan selalu menyertaimu. Kakang Gajah Biru, pasukan Ramapati sudah bergerak menuju kemari. Bagus. Siapkan pasukan pemanah Adi Mandana.
Hujani mereka dengan anak panah begitu menaiki kaki bukit. Baik, Kakang. Nah, aku berangkat, Nyai. Tugas suci menunggu di depan. Jagalah diri kalian baik-baik. Jagalah anak-anak. Kalian jangan keluar tenda sampai pertempuran selesai. Selesai berkata, Gajah Biru melompat keluar tenda. Dan sebentar kemudian dia sudah duduk di atas kuda yang berlari kencang ke arah kaki bukit. Bagus, Gajah Biru. Akhirnya kau muncul juga. Aku datang untuk melayani tantanganmu, Ramapati. Gajah Biru, kalau kau berpikiran waras, kau tentu tidak akan berbuat senekat ini. Lihatlah, kami datang dengan 1000 orang prajurit pilihan. Kau tentu juga melihat Arya Kamandanu dan Sakawuni, 2 orang pendekar pilih tanding milik Majapahit, ada bersama kami. Dalam waktu sekejap, kami pasti akan sanggup menggulung seluruh pasukanmu, Gajah Biru. Ramapati, kau tidak perlu khawatir. Kalian pasti akan memperoleh perlawanan yang memuaskan dari kami. Kami akan bertarung sampai nyawa kami melesat dari tubuh kami. Hebat sekali. Kalian rupanya memang dilahirkan untuk menjadi pemberontak tulen. Tapi sayang sekali, angan-angan kalian akan segera terkubur bersama nama buruk kalian sebagai prajurit. Kau tidak usah banyak mulut, Ramapati. Ini medan peperangan. Di tengah medan peperangan hanya berlaku hukum bunuh-membunuh. Di sini tidak diperlukan silat lidah seperti di hadapan Gusti Prabu. Hayo Ramapati, majulah. Kerahkan prajurit-prajuritmu. Tidak bakalan Gajah Biru mundur barang setapak. Sombong benar kau, Gajah Biru. Rupanya kau sedang sekarat. Hayo, serang mereka. Serbu mereka. Kilas pasukan Gajah Biru. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Gajah Biru bertarung dengan gagah berani. Gajah Biru sendiri, terkap pusaka Gajah Ngoling, bertarung bagaikan seekor gajah sedang mengamuk. Pedangnya yang besar segera menumbangkan prajurit-prajurit pimpinan Ramapati. Sementara di tempat lain, Raden Mandana juga bertarung dengan semangat berkobar-kobar. Suruh maju ke depan. Ayo, mana si penjilat Ramapati? Suruh dia menghadap Gajah Biru. Iya. Bersembunyi di mana bocah nakal itu? Ayo! Ayo! Oh, itu dia. Ayo, ada apa? Ha?
Kau sedang melihat apa, Ndek? Lihat, Nek, ada orang datang. Alah, sapi ompong. Mau apa kau datang kemari? Hah? Mau ngajak bertengkar lagi? Ngajak tarung lagi? Aku tidak punya waktu melayanimu. Ayo, pergi sana. Ayo, pergi. Nenek. Kali ini aku tak ingin bertengkar denganmu. Apa? Hah? Lalu kau mau apa datang kemari, sapi ompong? Sudahlah. Selama ini hidup kita selalu kita isi dengan pertengkaran. Aku sudah bosan ini. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Tidak percaya. Kau pasti punya niat-niat busuk. Kau akan mempermainkan aku, kan? Tidak. Oh, aku bersungguh-sungguh. Tidak percaya. Dasar sapi ompong tukang bohong. Dunia ini akan terjungkir balik dengan seluruh isinya kalau sapi ompong berlaku jujur. Ini sungguh. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Ya, tapi aku berkata yang sebenarnya. Kali ini aku tak ingin bertengkar lagi denganmu. Aku datang justru untuk minta maaf, ini. Ya, selama ini aku telah banyak berbuat salah padamu. Aku telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan padamu. Maafkan aku, Nenek. Aneh sekali. Tiba-tiba saja si sapi ompong berubah menjadi orang baik. Dewa dari mana telah menyusup dalam hatimu sehingga kau berubah menjadi orang baik-baik, sapi tua? Ya, aku memang orang jahat. Orang yang paling jahat di muka bumi ini, Nenek. Aku ini jelek, tua, jelek, jahat. Itulah sebabnya aku datang kemari, Nenek. Berilah aku kesempatan untuk menjadi orang baik-baik. Hanya kau, Nenek. Hanya kau yang bisa memberiku kesempatan. Sebab hanya denganmu lah aku bergaul selama ini. Aku tidak punya teman siapa-siapa selain kau. Kau temanku, Nenek. Temanku sekaligus musuhku. Lucu sekali. Lihat, Ayu, ada sapi ompong bisa nangis. Ini sudahlah. Sudah. Kukira sudah cukup. Aduh. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Sekali lagi, maafkan kesalahanku di masa-masa yang lalu. Kaki tanpa ruang lalu kembali ngeloyor pergi. Dia berjalan sempoyongan menuruni lereng Randu Wadon. Tiba-tiba Nini Raga Runting tersentak. Aneh sekali si tanpa ruang. Tidak biasanya dia berlaku seaneh ini. Oh, apa yang telah terjadi? Ayo, kau tunggu sebentar ya. Sapi ompong! Sapi ompong! Tunggu! Nini Raga Runting bergegas meninggalkan Aiwandira yang masih duduk di akar pohon randu. Wanita tua itu lalu berlari-lari kecil menyusul kaki tanpa ruang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode ke-17 yang akan datang dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Sampai jumpa.